Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita memahami bahwa inti seluruh amal adalah ikhlas, Islam mengajarkan satu langkah penting berikutnya, yaitu niat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebaikan yang sebenarnya mudah dilakukan, tetapi sering dianggap remeh. Sebagian orang menunda amal karena merasa amal itu kecil. Sebagian lagi beramal tetapi tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran yang jelas mengapa ia melakukannya. Padahal Islam mengajarkan bahwa yang membuat amal bernilai bukan besar kecilnya perbuatan, melainkan niat yang menggerakkannya. Satu amal kecil yang dilakukan dengan niat yang benar bisa lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada amal besar yang dilakukan tanpa kesadaran hati. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, kami tambahkan baginya keuntungan itu. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak memperoleh bagian di akhirat. Terjemah Al-Quran, Surah Asy-Syura, ayat ke-20. Ayat ini menegaskan bahwa arah tujuan atau niat menentukan hasil yang akan diperoleh seorang hamba, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mencakup seluruh amal ibadah dan muamalah, dan menjadi ukuran sah atau tidaknya amal dari sisi niat. Imam Al-Ghazali pernah berkata, niat adalah ruh amal. Amal tanpa niat bagaikan jasad tanpa ruh. Artinya, amal mungkin terlihat oleh manusia, tetapi nilainya di sisi Allah bergantung pada apa yang tersembunyi di dalam hati. Penting kita pahami, niat bukan mantra. Niat bukan formalitas lisan. Niat adalah kesadaran hati tentang apa yang dilakukan. Kesadaran hati tentang apa yang kita lakukan dan untuk siapa kita melakukannya. Seseorang yang sadar bahwa ia sholat karena Allah, meskipun tidak mengucapkan niat panjang, tetap sah dan bernilai ibadah. Para ulama menjelaskan, niat memiliki 3 fungsi utama. Pertama, membedakan ibadah dari kebiasaan. Makan, tidur, dan bekerja bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Salat duhur dan asar bentuknya sama, tetapi dibedakan oleh niat. Ketiga,
menentukan nilai amal di sisi Allah. Amal yang sama bisa bernilai pahala besar atau tidak bernilai sama sekali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa senyum kepada sesama, menyingkirkan gangguan di jalan, membantu orang lain, bahkan niat berbuat baik yang belum sempat dilakukan, semuanya dicatat sebagai kebaikan jika niatnya benar. Sebaliknya, amal yang besar seperti sedekah atau aktivitas keagamaan bisa kehilangan nilainya jika niatnya tercampur riya, ujub, atau ingin dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Terjemah Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat ke-7. Artinya, tidak ada amal yang sia-sia sekecil apapun selama dilakukan dengan niat yang benar. Lalu, kapan niat perlu diluruskan? Sebelum amal agar arah benar, saat amal agar tetap ikhlas, dan setelah amal agar tidak rusak oleh ujub dan riya. Karena itu, para ulama mengatakan menjaga niat seringkali lebih berat daripada beramal itu sendiri. Sekarang, mari kita muhasabah sejenak. Apakah saya memulai amal dengan niat yang sadar? Amal apa yang sering saya lakukan tanpa niat yang jelas? Jika tidak ada yang melihat, apakah saya tetap beramal? Latihan pekan ini, pilih salah satu aktivitas harian, ibadah, pekerjaan, atau urusan keluarga. Awali dengan kesadaran, ini saya lakukan karena Allah. Dan jaga niat itu sampai selesai. Sahabat sekalian, niat adalah kompas amal. Jika niat lurus, amal akan sampai. Jika niat menyimpang, amal bisa kehilangan arah. Jangan remehkan amal kecil. Dan jangan merasa aman dengan amal besar. Semua kembali kepada niat di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan niat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya Roni Rodiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.